Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Pada hari ini kita akan masuk pelajaran PAI, terutama pelajaran sirah. Namun marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mencarinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul huzna idza syi'ta sahla. Amin. Baiklah, pada pelajaran kali ini kita akan memasuki bab yang keempat atau pelajaran yang keempat, peristiwa Fathul Makkah. Di semester yang kedua ini kita akan membahas tentang peristiwa yang sangat besar, yaitu penaklukan kota Makkah. Kota Makkah ini adalah kota yang kiblatnya umat Islam, kota yang sangat penting bagi umat Islam dan kota yang bersejarah. Baiklah, pada pelajaran kali ini kita akan memahami yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Yang kedua adalah menceritakan kronologis terjadinya Fathul Makkah. Dan yang ketiga adalah mengambil ibrah manfaat dari peristiwa Fathul Makkah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, bagaimana peristiwa besar ini terjadi dalam sejarah umat Islam, bahkan dalam sejarah pun tidak akan pernah terjadi yang persis seperti ini, karena ini adalah peristiwa bersejarah. Baiklah, kita tahu bahwasanya di Mekah itu ada Ka'bah ya. Ka'bah itu adalah tempat suci. Kalau dulu adalah kiblatnya umat Islam adalah di Palestina, sekarang lalu dipindah oleh Allah menuju Ka'bah. Jadi Ka'bah adalah kiblat kedua setelah Palestina. Dan Ka'bah ini adalah tempat bersejarah. Sejak zaman dahulu adalah tempat ibadah. Ya, bahkan Ka'bah ini dulu ingin dihancurkan oleh Raja Abraha karena memang sangat penting. Ya, tidak dapat disaingi oleh tempat-tempat ibadah yang lain. Dan juga Ka'bah ini merupakan poros dunia sebenarnya ya. Jadi pusat dunia sebenarnya ada di Ka'bah. Baiklah, pada kali ini karena Ka'bah itu adalah merupakan kiblat umat Islam, bahkan Ka'bah di situ ada kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu terutama bagi orang yang mampu atau orang yang kaya, yaitu ibadah haji. Ya, wajib bagi yang mampu untuk sekali ke sana begitu. Ya, jadi sekali-kali keluar dari kampung halaman kita ya, bahkan kita rela dianjurkan ke sana ke Ka'bah. Ya, sekali dalam seumur hidup kita. Nah,
Di Ka'bah itu ada ibadah sebelum terjadinya ibadah haji. Di sana itu sebelum Islam ada ibadah namanya tawaf, ya, dan juga ada umroh. Nah, maka nanti akan terjadi sebuah peristiwa. Bagaimana mulanya nanti ibadah haji itu, ya? Di sini juga nanti akan terjadi sejarah yang mana umat Islam melaksanakan ibadah haji. Nah, pada kali ini, mengapa Rasulullah menaklukkan Mekah? Memang ada sebabnya. Nah, sebabnya yaitu karena ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Dan kenapa kenapa ada perjanjian Hudaybiyah? Juga karena ada sebabnya, yaitu kerinduan Rasulullah SAW ingin ke Ka'bah, ya, karena sekian lama Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir oleh kaum musyrik Quraisy. Lalu beliau dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Sekian lama rindu dengan Ka'bah, ya, rumah Allah ini. Maka Rasulullah ingin melaksanakan umrah waktu itu. Nah, ternyata keinginan Rasulullah ini juga diingini oleh para sahabat yang lain, sehingga mereka pengen ikut begitu, ya. Pengen ikut, ya. Akhirnya ketika itu totalnya sampai yang ikut itu 1.400 sahabat Nabi. Rasulullah bingung bagaimana caranya ke sana, ke Mekah. Sementara orang-orang Mekah itu adalah musuh gitu bagi Rasulullah. Dulu pernah diusir dan kemarin telah perang juga, perang Badar. Kemudian dilanjutkan perang yang kedua adalah perang Khandaq. Ya, bahkan yang ketiga adalah perang Ahzab. Nah, setelah peperangan-peperangan itu, mereka tentu nggak suka dengan kaum muslimin, ditambah lagi banyak kekalahan di pasukan mereka, ya, pasukan kaum musyrik. Tiba-tiba kita ingin ke sana dan itu mustahil. Bagaimana caranya? Nah, maka kita akan bahas bagaimana Rasulullah ingin melaksanakan umrah bersama para sahabat dengan sekian jumlah yang banyak. Maka bermunculan peristiwa nanti yang disebut perjanjian Hudaybiyah. Oke, kita masuk bab yang pertama, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Sebab-sebab adanya perjanjian Hudaybiyah. Apa sebabnya? Ya, jadi seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa keinginan Rasulullah ingin berumrah, ya, lalu diikuti oleh para sahabat juga yang ingin, sampai jumlah mereka 1.400. Ya, 1.400 orang. Rasulullah bingung gitu, bagaimana caranya untuk menuju ke sana gitu. Pasti orang-orang musyrik, terutama pimpinan Quraisy, tidak akan menerima mereka, ya. Karena curiga ini mau ibadah umroh atau mau perang gitu. Karena jumlahnya 1.400, nggak main-main gitu, ya. Nah, lalu ketika itu Rasulullah bergerak, mempersiapkan, dan para sahabat juga berangkat, lalu bergerak menuju Mekah dengan cara tanpa curiga. Bagaimana caranya Rasulullah? Sangat pintar, yaitu dengan cara pakai baju haji begitu, ya, pakai baju haji putih-putih dan nggak bawa pedang gitu, supaya nggak curiga. Kalau bawa pedang itu kan nanti dianggap mau perang gitu, ya. Maka Rasulullah udah pakai baju umroh aja putih-putih, paling bawa belati gitu, atau pisau gitu untuk jaga-jaga gitu, ya. Nah, agar tidak dicurigai oleh orang-orang musyrik waktu itu. Begitu siasatnya. Ketika bergerak menuju Mekah, lalu informasi ini didengar oleh kaum musyrik Quraisy. Maka pemimpin kafir Quraisy pada saat itu mengutus untuk menghadang
Rasulullah dan para sahabatnya itu dengan mengutus 200 pasukan berkuda di bawah komando atau di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Ya, maka tatkala Khalid dan pasukannya uh, menuju Rasulullah gitu ya, ingin menghadang, maka informasi ini pun didengar oleh Rasulullah bahwasanya Khalid beserta pasukannya 200 pasukan berkuda menghadang, maka Rasulullah mengambil jalur lain gitu ya, supaya tidak ketemu dengan Khalid dan pasukannya itu, yaitu jalur pegunungan ya, lewat jalur pegunungan daerah Khamsi atau Khams menuju Saniyatul Murar, dan kemudian turun dari pegunungan naik ke atas gitu ya, Saniyatul Murar, lalu turun ke Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah ini apa? Hudaybiyah ini perbatasan antara Mekah dan Madinah. Nah, di perbatasan itu Rasulullah dan para sahabat yang lain berhenti. Ya, berhenti untuk istirahat. Nah, tatkala berhenti itu Rasulullah bingung ya bagaimana untuk masuk ini, karena memang nampaknya orang musyrik Quraisy tidak suka gitu ya. Buktinya dengan mengutus pasukan berkuda untuk menghadang. Maka Rasulullah memutuskan untuk memberikan kabar kedatangan mereka, bahwasanya maksudnya bukan untuk berperang, yaitu untuk beribadah, yaitu ibadah umroh. Diutuslah Utsman bin Affan ke Mekah untuk menyampaikan ini. Ya, maka tatkala Rasulullah ingin mengutus juga bingung siapa yang mau diutus, karena harus pandai bicara, kemudian juga harus orang terpercaya. Ditunjuklah Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan sangat akrab dengan Abu Sofyan ya, pimpinan Abu Sofyan, dan karena memang masih saudara begitu ya, maka diutuslah Utsman bin Affan untuk menjelaskan kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya yang lain, yaitu untuk melakukan ibadah umroh. Ya, kita lanjut buka di halaman 54. Ya, ternyata ketika Utsman menyerangkan kedatangan para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya ke Mekah, yaitu ingin ibadah, ternyata tidak tidak begitu percaya ya, pemimpin kafir Quraisy ini nggak begitu percaya ya, nggak percaya gitu dengan maksudnya, kok ibadah tapi banyak banget gitu 1.400, ini jangan-jangan tipu muslihat Nabi Muhammad aja nih katanya. Akhirnya Utsman ditahan ya, ditahan beberapa hari begitu ya. Nah, Rasulullah menunggu Utsman pulang atau balik dari Maka kok nggak pulang-pulang. Maka Rasulullah juga khawatir ini jangan-jangan Utsman ada apa-apa gitu ya, terjadi sesuatu. Dan karena sudah nggak pulang beberapa hari gitu ya, ada kabar bahwasanya Utsman dibunuh oleh oleh pimpinan orang-orang musyrik ya, orang-orang Mekah begitu ya. Maka mendengar berita burung ini atau berita kabar yang nggak jelas, isu begini, maka Rasulullah marah lalu ingin menggempur kota Mekah ya, besoknya setelah mendengar begitu, karena Utsman ada informasi dibunuh, maka ditahan begitu ya, dibunuh, padahal hanya ditahan, tapi informasi ada yang mendengar berita dibunuh begitu. Maka Rasulullah marah lalu ingin berperang, sekalian ingin berperang dengan orang-orang Mekah begitu ya. Maka Rasulullah mengadakan bayat sumpah setia, maksudnya sumpah untuk berperang sampai mati begitu, maksudnya kita besok akan berperang, siapa
yang ingin berperang maka bersumpah bahwasanya besok kita akan berperang sampai mati menaklukkan kota Mekah begitu. Maka ternyata semuanya bersumpah di situ ya kepada Rasulullah ingin berperang. Ya, ingin berperang dan peristiwa sumpah itu atau istilahnya baiat maka terkenal dengan baiatur ridwan. Nah, ternyata sumpah ini, baiat ini didengar oleh orang-orang musyrik Quraisy. Saat itu pemimpinnya Abu Sufyan sangat takut ya karena sumpah ingin berperang menaklukkan kota Mekah ya. Akhirnya Abu Sufyan ketakutan dan akhirnya mengutus bahwasanya Utsman itu bukannya dibunuh, hanya kami tahan begitu ya. Akhirnya Abu Sufyan mengutus untuk menjelaskan bahwasanya tidak Utsman itu tidak dibunuh, tetapi hanya kami tahan. Tetapi kami tidak juga membolehkan Anda dan kawan-kawannya, maksudnya Rasulullah, untuk melakukan ibadah umroh. Kami tidak izinkan begitu maksudnya. Maka diutuslah dari orang Quraisy seorang yang bernama Suhail bin Amr. Untuk apa? Untuk melakukan perundingan. Maka di situ diutuslah Suhail bin Amr menuju Hudaybiyah saat itu. Lalu disambut Rasulullah, lalu menyampaikan bahwasanya kita ingin melakukan perundingan dan menyatakan bahwasanya Utsman tidak kami bunuh, Utsman selamat, baik saja. Maka setelah itu Rasulullah menerima utusan itu dan menyetujui perundingannya apa begitu ya. Nah, maka terjadilah perundingan. Saat itu Ali bin Abi Thalib dipanggil untuk menulis perundingannya, itu isi perundingannya. Maka di situ bisa kalian lihat di halaman 54 isi perundingannya. Bacakan yang pertama adalah Rasulullah dan kaum muslimin tidak boleh menunaikan haji pada tahun ini. Ya, artinya pada saat itu nggak boleh, disuruh pulang lagi, yaitu ya. Boleh menunaikan haji pada tahun depannya, yaitu 629 Masehi pada kalau hitungan Masehi ya. Tahun ini hanya diperbolehkan menetap selama 3 hari. Ya, jadi kalau seandainya Rasulullah masih mau melanjutkan ke Mekah, boleh nginep aja gitu 3 hari, tapi setelah itu pulang gitu ya. Perjanjiannya. Jadi balik pulang. Atau kalau masih mau melanjutkan ke Mekah, boleh 3 hari aja terus pulang. Hanya berkunjung. Kemudian yang kedua, adanya gencatan senjata, tidak saling menyerang di antara kaum muslimin dan kafir Quraisy selama 10 tahun. Nah, Rasulullah tidak boleh perang. Kita gencatan senjata gitu ya, tidak boleh saling perang. Masa aman, gak boleh perang, gak boleh bunuh-bunuhan ya. Dan gak tanggung-tanggung, yaitu selama 10 tahun. Oke, akhirnya Rasulullah menyetujuinya. Kemudian yang ketiga, orang Islam yang melarikan diri dari Mekah harus dikembalikan. Ya. Jadi kalau ada orang Islam yang lari ke Mekah harus dikembalikan. Misalkan orang Islam yang ada di Madinah, orang Islam yang melarikan diri ke Mekah harus dikembalikan ke Mekah gitu ya. Jadi kalau ada orang Islam yang melarikan diri gitu ya, misalkan orang Islam Mekah gitu ya, melarikan diri ke Madinah, itu harus dikembalikan ke Mekah ya. Karena apa? Karena di Mekah juga ada orang Islamnya walaupun di situ musyrik gitu ya. Misalkan dia melarikan diri, wah mendingan ke Madinah aja deh, melarikan diri gitu ya, hijrah gitu ya, itu harus dikembalikan. Sedangkan orang Madinah yang melarikan diri ke Mekah tidak dikembalikan. Namun sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang tinggal di Madinah di tempatnya Rasulullah ingin ke Mekah, justru nggak boleh dibalikin begitu ya. Jadi ini agak curang nih perjanjiannya. Jadi begitu. Kemudian yang keempat, setiap kabilah yang ingin bersekutu kepada kaum muslimin
ke pihak kaum muslimin atau kafir Quraisy diperbolehkan. Jadi yang dibebas gitu ya, boleh bersekutu kemana aja. Orang-orang kabilah-kabilah tuh boleh, mau bersekutu kepada Quraisy, kafir Quraisy boleh, mau mau pindah sekutu kepada Rasulullah boleh, bebas aja. Jadi tidak boleh dilarang. Nah, begitu ya. Jadi kan ada Bani Huza'ah bersekutu dengan Rasulullah. Kemudian Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy kan begitu. Nah, kabilah-kabilah atau bani-bani itu nggak boleh dipaksa. Dia mau mihak kemana begitu maksudnya. Nah, ternyata empat poin ini kalau diperhatikan itu sepintas itu merugikan Rasulullah dan kaum muslimin. Sampai Umar bin Khattab marah besar kepada Rasulullah ya. Tetapi nggak diungkapkan di hadapan Rasulullah, diungkapkan di hadapan Abu Bakar. Sampai Umar marah gitu ya. Kenapa Rasulullah mau menerima perjanjian yang merugikan begini? Ya, 4 poin itu merugikan umat Islam, kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Ya, sampai sampai Umar itu mengucapkan, apakah dia nabi begitu ya, sampai mengatakan itu. Apakah dia nabi? Ya, nggak percaya masa nabi merugikan umat Islam begitu, merugikan diri sendiri gitu dengan mengadakan perjanjian itu. Ya, coba nanti kalian teliti itu yang empat perjanjian itu memang kalau secara sepintas itu merugikan, bayangin. Yang pertama coba dilihat ya, Rasulullah udah mau berangkat umroh disuruh pulang, kan rugi tuh, udah jauh-jauh suruh pulang. Yang kedua, suruh gencatan senjata, ya nggak boleh perang selama 10 tahun lagi ya. Padahal kaum musyrik itu, orang-orang Arab itu, musyrik Arab itu sudah lemah ya. Kalau untuk menaklukkan Mekah itu sangat mudah ya, tetapi ditahan, nggak boleh nyerang Mekah selama 10 tahun lagi ya. Itu kan merugikan. Yang ketiga, melarikan diri. Orang Islam yang melarikan ke Mekah, melarikan diri ke Mekah, nggak boleh dibalikin. Nah, sementara orang yang Madinah yang melarikan diri ke Madinah, orang Islam yang melarikan diri ke Madinah dibalikin ke Mekah. Jadi intinya Mekah-Mekah lagi gitu ya, suruh pada ke Mekah semua begitu. Itu kan merugikan juga. Dan yang keempat, bebas gitu ya, ada perjanjian bebas, siapa aja boleh bersekutu. Justru ini malah merugikan. Perjanjian ini sepintas memang merugikan umat Islam. Pengennya kan kita pengen bersekutu kepada Rasulullah, karena Rasulullah ingin memperbanyak kaum muslimin gitu. Tetapi ini malah dibebaskan, gak boleh dipaksa-paksa gitu. Nah, secara sepintas memang merugikan, sampai Umar bin Khattab marah besar begitu ya, sampai ragu kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad itu nabi, kok bisa merugikan umat Islam dengan perjanjian itu. Nah, setelah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib dan disepakati dan tanda tangan, terjadi pada bulan Zulqa'dah pada tahun 6 Hijriah perjanjian itu ya. Nah, ternyata secara sepintas memang merugikan, tetapi secara kita teliti satu persatu sebenarnya itu malah menguntungkan ya, menguntungkan, amat menguntungkan besar ya. Hikmahnya apa? Ketika Rasulullah selama 10 tahun, oke lah, Rasulullah suruh balik pulang. Nah, kemudian yang kedua suruh 10 tahun gencatan senjata. Oleh karena itu kan tidak ada perang ya. Nah, terus Rasulullah nganggur nih 10 tahun lama. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah pintar, yaitu apa? Mengadakan dakwah keluar Mekah ya, yaitu dengan mendakwai para raja-raja yang ada di sekitar Arab ya. Nah, itu malah memberikan kesempatan Rasulullah agak istirahat gitu ya, memberikan dakwah kepada menyampaikan dakwah kepada para raja gitu ya, diantaranya Raja Najasyi ya, kemudian Raja Munzir bin Sawa, Raja Bahrain ya, kemudian Raja Jaifar dan Abdun bin Junda ya, pada raja-raja itu dengan cara mengirim surat untuk masuk Islam. Nah, di antara raja-raja itu ada yang menerima dan ada yang menolak ya. Nah, rata-rata ada juga yang menolak dengan halus ya.
tidak mau masuk Islam. Jadi surat itu mengajak dakwah untuk masuk Islam, ya. Ada yang menerima seperti Raja Najasyi menerima. Nah, ada yang menolak halus, yaitu tidak 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 mau masuk Islam tetapi malah memberikan hadiah kepada Rasulullah gitu ya. Tapi ada yang menolak dengan keras, yaitu raja Raja Ghassan, ya. Raja Ghassan. Raja Ghassan menolak dengan keras, bahkan mengancam akan menyerang kota Madinah. Kalau ya kok Raja Ghassan heran, ini kok Muhammad berani-berani gitu ya. Siapa dia gitu ngajak-ngajak saya masuk Islam begitu ya. Madinah kecil, kami bisa nyerang Madinah dalam waktu singkat begitu ya. Raja Ghassan merasa tersinggung gitu. Bahkan mengancam, berani sekali gitu. Ya, tetapi justru Rasulullah tidak takut dengan ancamannya itu. Bahkan Rasulullah mengutus 3.000 pasukan ya untuk menyerang, menghadapi tantangan Raja Ghassan itu. Maka yang nanti terjadi ya, kalau dilihat terjadi yaitu peristiwa Perang Mu'tah. Ya, Perang Mu'tah itu adalah jawaban dari tantangan Raja Ghassan. Sebenarnya Rasulullah tidak ingin melayani begitu, tapi karena memang diancam gitu. Raja Ghassan ini mengancam kaisar dan menolak dengan kasar gitu ya. Maka Rasulullah menjawab tantangannya itu dengan mengirim pasukan sebanyak 3.000, nggak tanggung-tanggung, di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Dan nanti peristiwa ini akan kita ceritakan pada peristiwa lain ya, yaitu terjadi peristiwa ini disebut Perang Mu'tah. Dan untuk ini kita tidak bahas Perang Mu'tah ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pada halaman 56, yaitu peristiwa Fathul Makkah itu bagaimana ya. Sebagaimana video tadi yang kalian lihat, peristiwanya adalah kalian bisa lihat sendiri begitu luar biasa. Peristiwa ini tidak pernah terjadi oleh siapapun, karena memang peristiwa yang luar biasa. Ya, Rasulullah menaklukkan kota Makkah dalam waktu singkat tanpa terjadi pertumpahan darah, tanpa terjadi peperangan dahsyat ya. Tidak ada panglima yang sanggup melakukan itu ya, menaklukkan sebuah negara tanpa makan korban gitu ya. Nah, ini Rasulullah menaklukkan Mekah ya. Nah, baiklah kita lihat di halaman 56. Namun penaklukan kota Mekah itu sebenarnya ada sebabnya, enggak tiba-tiba. Sebabnya adalah melanggar perjanjian. Ya, yaitu apa? Terjadi pelanggaran antara Bani Huza'ah dan Bani Bakr ya. Bani Huza'ah kan memihak Rasulullah, sementara Bani Bakr memihak musyrik Quraisy. Nah, dalam perjanjian itu yang keempat itu boleh bebas begitu ya memihak. Nah, ternyata licik ya Bani Bakr itu ternyata menyerang Bani Huza'ah. Sebenarnya nggak masalah, mereka memang punya dendam. Bani Bakr dan Bani Huza'ah itu punya dendam pribadi mereka di antara mereka itu ya. Nah, yang jadi salahnya adalah Bani Bakr itu dibantu oleh orang-orang musyrik. Nah, itu otomatis melanggar perjanjian yang poin keempat, yaitu poin kedua itu gencatan senjata ya, dan juga poin keempat yaitu harus tidak boleh bebas memilih ya bersekutu dengan siapa. Nah, ternyata yang jadi salah besarnya adalah orang-orang musyrik membantu Bani Bakar untuk mengepung Bani Huza'ah, dan dalam pengepungan itu banyak yang mati dan tidak seimbang karena Bani Bakar itu dibantu oleh pasukan atau orang-orang musyrik Quraisy. Padahal kan ada gencatan senjata, dalam poin kedua tidak boleh gencatan senjata. Nah, akhirnya
banyak yang mati dari Bani Huza'ah, maka pemimpin Bani Huza'ah waktu itu, Amr bin Salim al-Khuzai, itu datang ke Rasulullah menceritakan itu di hadapan Nabi Muhammad SAW, yang isinya 3 poin ya. Cerita itu adalah kaum Quraisy mengingkari perjanjian damai, ya. Kenapa? Karena ikut menyerang Bani Huza'ah, itu fatalnya itu. Yang kedua, mereka mengepung Bani Huza'ah dalam beberapa hari. Tidak boleh saling mengepung, ya. Kan dan poin keempat itu bebas saja, nggak boleh. Mau bebas Bani Huza'ah mengikuti Rasulullah, itu kenapa harus dikepung begitu ya. Dan yang ketiga, Bani Huza'ah banyak yang meninggal dalam pertempuran itu. Banyak yang mati begitu, itu masalah besar juga. Nah, maka mendengar cerita dari Amr bin Salim al-Khuzai itu, maka Rasulullah dengan tegas mengatakan, engkau pasti akan ditolong Allah, wahai Amr bin Salim. Nah, inilah cikal bakal atau sebab musababnya peristiwa Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah. Jadi karena kaum musyrik Quraisy telah melanggar perjanjian, maka Rasulullah mempersiapkan pasukan besar menaklukkan Mekah karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, kita lihat berikutnya di halaman 57, Rasulullah ternyata mempersiapkan rahasia ya, dengan rahasia pasukan sebesar 10.000 menaklukkan kota Mekah. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah ya, pada 8 Hijriah. Nah, Rasulullah menyiapkan pasukan besar, nggak main-main, yaitu 10.000 menuju kota Mekah. Nah, peristiwanya sebagaimana kalian lihat di video sebelumnya, ya, bahwasanya pasukan sebesar itu berangkat menuju kota Mekah. Sebagaimana informasi yang beredar, maka Abu Sufyan mendengar informasi Rasulullah ingin menaklukkan kota Mekah, maka dengan segera serta-merta pimpinan kafir Quraisy Abu Sufyan mendatangi Rasulullah ingin meminta maaf atas tindakan pelanggaran itu. Namun Rasulullah tidak menanggapi permintaan Abu Sufyan itu, ya. Abu Sufyan terkejut melihat pasukan sebesar itu 10.000 menuju kota Mekah, ya. Nah, pada saat itu Rasulullah dan para sahabat menuju kota Mekah, menuju daerah Maru Az-Zahran ya, Maru Az-Zahran. Mendirikan kemah-kemah dan menyalakan api unggun yang besar ya di bawah. Nah, kejadian itu dilihat oleh Abu Sufyan, dan Abu Sufyan merasa ketakutan karena pasukan yang besar itu akan menggempur kota Mekah, meluluh lantakkan kota Mekah. Sangat mudah sekali begitu ya. Nah, akhirnya ketakutan, dan dalam ketakutan itu di waktu istirahat Abu Sufyan tertangkap oleh Abbas bin Abdul Muthalib ya, ketika sedang mencari kayu waktu itu. Kan pasukan sedang berkemah, diintip oleh Abu Sufyan melihat pasukan sebesar itu. Nah, ketika sedang mengintip atau mengintai itu, ketangkap oleh Abbas yang sedang mencari kayu untuk masak begitu ya. Nah, akhirnya ditangkap lalu dia bawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwasanya ini Abu Sufyan. Tapi Rasulullah hanya mendiamkan saja. Jadi Abu Sufyan itu hanya pelangap-pelongo gitu melihat pasukan sebesar itu dibawa ke tenda Rasulullah, tapi nggak ditanggapin begitu ya. Tambah takut lagi begitu karena melihat pasukan sebesar itu, lalu hanya terdiam saja begitu ya. Lalu Abbas ini pamannya Rasulullah, juga kenal dengan Abu Sufyan, merayu atau mengajak, ya Abu Sufyan, sebaiknya engkau masuk Islam saja begitu ya, karena engkau akan selamat begitu. Ya, awalnya tadi ketika diajak menemui Rasulullah tidak mau masuk Islam. Nah, akhirnya diajak masuk Islam oleh Abu Sufyan, oleh Abbas ya. Ternyata Abu Sufyan diberi hidayah oleh Allah, dan ternyata dia masuk Islam ya pada saat itu, akhirnya menerima Islam. Maka
itu disampaikan oleh Rasulullah keislamannya. Namun Rasulullah tetap diam saja gitu ya. Dibiarkan saja Abu Sufyan. Nah, tetapi keislamannya sudah didengar oleh Rasulullah. Maka terus hari berikutnya Rasulullah dan para sahabat melanjutkan menuju kota Mekah. Saat itu Rasulullah mengepung kota Mekah dengan empat penjuru ya, 4 sudut posisi, sayap kiri, sayap kanan dan barat Mekah, bagian barat Mekah dan bagian atas Mekah. Ya. Sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dari dataran tinggi bagian utara Mekah. Sayap kanan dipimpin Khalid bin Walid dari bagian dataran rendah bagian selatan, dan sementara bagian baratnya dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dengan kaum Ansar, dan yang terakhir rombongan Abu Ubadah dan Rasulullah sendiri dari bagian atas Bukit Hind ya. Jadi Mekah itu digempur 4 sudut gitu ya. Jadi agar kenapa 4 sudut? Karena kalau lari itu nggak bisa kemana-mana gitu. Mau lari dari mana? Dari timur, barat, selatan sudah dihadang gitu ya. Rasulullah memang strateginya canggih begitu ya. Nah, ketika itu diberikan wasiat oleh Rasulullah ketika sebelum masuk kota Makkah, pesannya adalah jangan sampai terjadi pertumpahan darah, justru jangan sampai terjadi pertumpahan darah kecuali kalau kalian diserang baru nyerang begitu. Jadi para pemimpinnya itu diamanatkan untuk jangan membunuh, masuk tapi jangan membunuh kecuali memang mereka nyerang baru membela diri gitu ya. Akhirnya peristiwa itu penduduk Mekah sangat ketakutan begitu melihat pasukan 10.000 yang besar itu dan digempur dari 4 sudut, mau lari kemana begitu ya. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Semua sesuai prosedur, masuk dari barat, dari timur, dari selatan, dari atas, dari bawah ya. Terjadilah itu dan pasukan, dan ketika itu Rasulullah masuk ke kota Makkah ya, justru Rasulullah memberikan pengumuman ya, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram atau ngumpet di Masjidil Haram, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Dan barang siapa yang mengunci rumahnya masing-masing, dia aman. Ya, dalam ketakutan itu malah orang-orang musyrik Quraisy itu ada yang lari ke Masjidil Haram karena tadi aman, supaya aman. Ada yang masuk ke rumah Abu Sufyan karena tadi dibilang aman. Ada yang masuk ke rumahnya masing-masing dan mengunci rumahnya karena aman. Jadi Rasulullah datang tidak mengejar-ngejar orang musyrik Quraisy yang dulu pernah membunuh, mengusir. Rasulullah tidak dendam, ya, justru malah memberikan keamanan di Mekah saat itu ya. Ketika datang itu memberikan keamanan. Kalau Rasulullah mau membalas dendam pada saat itu, bisa saja orang-orang musyrik Quraisy dibunuhin, karena kemarin dahulu pernah membunuh sahabat-sahabat Nabi, mengusir sahabat-sahabat Nabi. Tetapi justru ketika penaklukan kota Makkah, Rasulullah membawa keamanan, membawakan ketenangan, yaitu dengan mengatakan di depan kota Mekah dan mengatakan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram atau ngumpet ke Masjidil Haram, dia aman, tidak kami bunuh. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan juga aman. Nah, Rasulullah kenapa memberikan rumah Abu Sufyan? Ini penghormatan kepada Abu Sufyan karena dia udah masuk Islam begitu ya. Maka ada yang lari ke rumah Abu Sufyan, ngumpet gitu ya, dia aman. Dan barang siapa mengunci rumahnya masing-masing, dia aman. Maka kota Mekah itu saat datang Rasulullah sepi begitu ya, karena tidak ada orang-orang begitu ya, karena ngumpet semuanya begitu. Nah, akhirnya Rasulullah terharu begitu melihat Ka'bah yang sekian lama ditinggalnya, dan para sahabat pun rindu melihat Ka'bah dan Mekah, kota Mekah yang ini adalah sebenarnya kota
kelahiran mereka, kampung halaman mereka, negeri yang dulu tempat besar mereka. Jadi mereka rindu sekali justru ya, datang ke Mekah itu rindu. Jadi melihat Ka'bah itu sampai dicium gitu ya, karena memang rindu. Ya kita bisa bayangkan bagaimana kita pulang kampung begitu ya. Kita dulu dibesarkan, dilahirkan gitu ya. Nenek moyang kita di sana begitu. Nah, begitu juga Rasulullah dan para sahabatnya justru ke Mekah itu eh, rindu begitu ya, terharu gitu ya. Nah, akhirnya ketika sampai di Ka'bah, maka Rasulullah dan para sahabatnya masuk ke Ka'bah dan menghancurkan patung-patung yang ada di berhala atau patung-patung yang ada di dalam Ka'bah itu, dan semua patung dihancurkan oleh Rasulullah, dan turunlah ayat sambil membacakan ayat Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, itu maksudnya adalah patung-patung itu, kemusyrikan itu. Nah, saat itulah banyak orang musyrik Mekah yang masuk Islam. Dan saat itu dibersihkan Ka'bah dari patung-patung, udah nggak ada lagi patung-patung, hancur. Kemudian Ka'bah dikunci, dan kunci itu diberikan kepada Utsman bin Tolhah untuk menjaganya ya. Nah, ya sampai sekarang pun kunci Ka'bah masih dipegang oleh keturunan-keturunan Tolhah, Utsman bin Tolhah itu ya. Jadi memang menghormati kunci Ka'bah itu dipegang oleh mereka ya. Bahkan ketika Utsman sudah meninggal dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya. Dan setelah hari kedua Rasulullah menginap sehari, itu hari kedua Rasulullah mengumandangkan azan, memerintahkan Bilal azan, melaksanakan sholat subuh, dan saat itulah pertama kali azan, melakukan bersalat, dan akhirnya saat itu Rasulullah memanggil untuk melaksanakan sholat ya. Dan pada saat itu juga banyak yang masuk Islam dan akhirnya sholat bersama. Nah, dari situlah peristiwa Fathul Mekah, sebab musababnya maka terjadilah penaklukan dan kemenangan kaum muslimin, dan Mekah dapat ditaklukkan. Nah, hikmahnya ya sebagaimana kenapa hikmahnya kita bacakan. Hikmah dari peristiwa Fathul Makkah ini pertama adalah butuh kesabaran dalam menyelesaikan masalah sebagaimana Rasulullah bersabar dalam menaklukkan kota Makkah. Jadi butuh kesabaran ya. Karena menaklukkan kota Makkah itu susah. Ya, butuh kesabaran sampai Rasulullah mengadakan perjanjian dan lain sebagainya gitu ya. Butuh kesabaran. Apapun kita harus melakukannya dengan kesabaran dalam kehidupan kita. Yang kedua, hikmah kedua adalah Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang selalu memperjuangkan agama Allah. Ya, jadi Allah selalu memberi pertolongan. Akhirnya Allah memberikan pertolongan kan dengan memberikan kemenangan. Mekah itu yang sulit ditaklukkan ternyata bisa ditaklukkan. Ya, memberikan pertolongan dengan perjanjian Hudaybiyah. Ternyata perjanjian Hudaybiyah itu menguntungkan Rasulullah dan kaum muslimin. Yang ketiga, diperbolehkannya menyerang atau mempertahankan diri ketika ada musuh yang berkhianat. Jadi dalam Islam itu boleh menyerang kalau ada yang berkhianat. Ya, itu prinsip Islam. Yang keempat, dalam menyelesaikan masalah dibutuhkan perundingan seperti halnya perundingan Hudaybiyah. Nah, pelajaran yang keempat adalah kita tuh boleh berunding dalam segala hal ya. Dalam menyelesaikan masalah-masalah kita ini berunding lah ya, musyawarah berunding. Ini Islam itu menganjurkan untuk berunding kalau ada ada masalah begitu ya. Dan yang kelima, dibutuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam meraih kemenangan. Jadi kalau mau menang, kita harus bersatu. Nah, bayangkan Rasulullah bersatu, akhirnya memiliki pasukan yang besar 10.000 menyerang Mekah dan akhirnya menang gitu ya. Itu tanpa ada persatuan dan kesatuan dari kaum Muhajirin, Ansor, kemudian dan lain-lainnya, sehingga bersatu dan akhirnya memenangkan kemenangan. Oke. Apa hikmahnya? Kenapa Mekah itu harus ditaklukkan? Karena apa? Dua. Yang pertama, Mekah itu di situ terdapat Ka'bah ya. Mekah adalah pusat keagamaan. Kenapa Rasulullah harus menaklukkan Mekah? Karena di situ di Mekah itu ada Ka'bah dan disitulah pusat keagamaan yang mana dulu pernah diserang karena memang iri gitu ya, Ka'bah itu diiri, orang-orang iri dengan Mekah. Ya, orang-orang Yaman iri dengan Mekah karena di situ ada Ka'bah. Dan yang kedua adalah apabila orang Quraisy itu
bisa masuk Islam, maka seluruh orang-orang Arab yang ada di sekitarnya itu akan masuk Islam juga. Jadi prioritas Rasulullah ingin mengislamkan orang-orang suku Quraisy ya yang ada di Mekah itu. Karena penting orang-orang Quraisy itu adalah atau musyrik Quraisy itu adalah eh, orang yang dihormati ya, suku Arab yang dihormati dan berpengaruh sehingga Rasulullah merasa penting untuk mengislamkan orang-orang Quraisy ya. Bagi bangsa Arab itu orang-orang Quraisy dihormati ya. Orang-orang Mekah Arab itu dihormati oleh orang Arab yang lainnya yang ada di sekitarnya di Yaman dan di mana ya sebelahnya di sekitar Arab itu sangat dihormati. Oleh karena itu merasa penting dengan dua alasan. Makkah merupakan pusat keagamaan dan yang kedua suku orang-orang Arab Quraisy itu sangat berpengaruh di mata bangsa Quraisy. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kita nanti lanjutkan pada sesi yang kedua. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.